Lilis kosong, Joy ada, Dudung ada, Deanugrah kosong, Sarni ada. Akhir-akhir ini, sosial media diramaikan dengan fenomena cek kodam yang dilakukan secara live di TikTok. Banyak warga penasaran hingga bertanya dan mencari tahu kodamnya. Kodam pun menjadi trending, netizen berbondong-bondong mengunggah dan berbagi pengalaman pribadi tentang kodam masing-masing. Istilah kodam terkait dengan makhluk gaib berupa jin yang diminta untuk menjadi pembantu, pelindung, atau apapun kemauan manusia. Tentu saja ini berhubungan dengan kepentingan duniawi sang majikan. Lantas, apakah bisa meminta bahkan memperjualbelikan kodam? Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Yulia pribadi sih nggak percaya ya, soalnya kan kita muslim. Takutnya ntar malah jadi musyrik atau apa gitu ya. Kalau saya lebih nggak kepercaya kalau untuk itu. Kalau lihat TikTok sih emang sering, sekarang lagi banyak banget. Fenomena cek kodam memang membuat banyak masyarakat bertanya-tanya. Sebenarnya apa kodam yang ada pada dirinya? Kodam berasal dari kata Arab, kodim yang berarti pelayan. Jadi kodam bisa dikatakan sebagai makhluk gaib yang diminta untuk mengikuti tuannya. Berbeda lagi dengan Qorin, Qorin adalah jin yang bertugas mendampingi manusia sejak lahir hingga meninggal dunia. Qorin bertugas membujuk, melalaikan, dan membisikkan kejahatan iblis pada manusia. Namun, godaan jin Qorin diyakini akan melemah jika manusia memiliki kekuatan iman. Jadi jelas, ada bahwa kodam berbeda dengan Qorin. Makhluk ini dapat diartikan sebagai bagian dari diri manusia yang muncul secara alami, secara turun-temurun, atau melalui proses tertentu. Kodam diyakini berkontribusi dalam membentuk kepribadian seseorang. Ada yang fungsinya untuk perlindungan, ada yang fungsinya untuk membantu kelancaran rezeki, ada yang fungsinya untuk meningkatkan auranya. Nah, biasanya orang datang atau mencari kodam seperti itu, mereka ada sesuatu yang ingin ditingkatkan. Mungkin biasanya secara rezeki atau secara karir atau secara perlindungan. Karena manfaat inilah akhirnya banyak orang yang akhirnya sengaja membeli atau mencari kodam sesuai kebutuhannya. Walaupun harganya yang bisa dibilang fantastis, untuk hal yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ini. Saya pernah ada orang datang ke saya, kemudian dia bercerita, saya beli kodam bentuknya naga. Berapa harganya? 200 juta. Itu sangat mahal sekali, sangat fantastis sekali. Tapi ada juga yang sangat murah sekali. Mungkin berkisar di antara 3 jutaan lah. Fenomena jual beli kodam sempat eksis di tahun 2009 hingga tahun 2014. Kala itu banyak yang berbondong-bondong membeli kodam, guardian angel, portal gaib, bahkan jin pendamping lainnya. Fungsinya pun beragam, ada yang membeli untuk proteksi perlindungan diri, rezeki, dan mencari keuntungan atas suatu usaha yang dijalankan. Banyak sekali, tidak semua orang bisa melihat kodam. Banyak sekali oknum-oknum yang melakukan dalam tanda kutip sesuatu yang tidak benar atau penipuan. Membeli kodam juga dilakukan Rian, pria berusia 20 tahun ini, yang merasa harus membeli kodam untuk urusan pekerjaannya. Menurutnya, kodam bisa memberikan proteksi diri dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Saya kan profesinya sebagai dalang ya. Saya taruh di keris itu fungsinya untuk lebih bisa percaya diri sih dalam saat tampil dan juga bisa buat proteksi, penjagaan diri. Dengan menggunakan kodam, pria asal Jawa Timur ini bisa melindungi dirinya dari serangan musuh. Apalagi pekerjaannya berkaitan dengan tradisi, klinik, dan sakral. Selain bermain wayang, Rian juga menjadi pemecut kuda lumping. Profesi yang dirasa tak mudah dijalankan jika tanpa bantuan kodam. Apalagi iri, dengki, dan persaingan begitu ketat. Namun membeli kodam bukan tanpa risiko. Apalagi bila sang pembeli sudah punya kodam lain sebelumnya. Saya kan
punya dua sosok Khodam, dari benda dan dari leluhur. Ini sempat bentrok, Kak. Bentroknya itu, efek sampingnya itu saya lebih sering marah, dan kalau dalam kumpul bareng sama temen itu bercandanya saya lebih frontal apa gimana, sampai teman saya ini tersinggung. Itu sih. Islam sendiri dengan tegas melarang manusia bekerja sama dengan bangsa jin karena meminta dan berharap pada makhluk lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tak lain adalah sebuah kesyirikan. Sifat jin dan setan yang selalu berusaha menyesatkan manusia juga menjadi alasan larangan menjalin hubungan dengan makhluk gaib. Khodam sendiri itu datang tidak dengan sendirinya. Pastinya di awalnya itu ada yang namanya perjanjian. Maka dari itu orang yang melakukan atau orang yang menggunakan jin khodam ini masuk kepada ranah kemusyrikan. Yang larinya bisa akan menjadi ranah kesyirikan. Yang larinya akan bisa menjadi menduakan Allah, dan salah satu dosa terbesar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki khodam bisa dilihat dengan ciri-ciri tertentu. Salah satunya adalah sifat emosional dan temperamental. Biasanya orang yang memakai khodam umumnya lebih mudah marah dan mudah tersinggung. Saat misalkan orang ini yang mempunyai khodam tidak suka sama orang lain atau berselisih dengan orang lain, maka jin khodam ini bisa melakukan sesuatu hal ke orang tersebut, dan orang tersebut bisa menjadi sakit. Apabila orang ini lemah kepada imannya, suatu saat nanti maka anak keturunan pemegang khodam lah yang menjadi korban selanjutnya. Dan perlu diingat, tidak ada satupun makhluk Allah yang bernama jin yang bekerja cuma-cuma. Jika pendampingan khodam adalah wujud dunia mistis, beda lagi dengan foto aura. Pembacaan karakter ini dianggap lebih ilmiah karena menggunakan gelombang elektromagnetik. Dengan foto ini, seseorang bisa mengetahui kondisi, kepribadian, bahkan perkiraan masa depan seseorang. Salah satu prakteknya adalah King Gunawan. Bahkan sudah 26 tahun ia berprofesi sebagai ahli foto aura. Ilmu yang King dapatkan juga tak sembarangan. Bisa dibilang ialah satu-satunya orang Indonesia yang mempelajari keahlian foto aura yang dibimbing langsung oleh Guy Coggins, insinyur asal Amerika Serikat, penemu teknologi foto aura. Kalau foto aura dari badan kita, gelombang elektromagnetik pancarannya yang direkam. Nah, gelombang itu nggak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi bisa diukur. Untuk sekali foto aura dikenakan tarif sebesar Rp250.000 dan sudah termasuk jasa untuk membaca foto aura diri. Dalam sebuah aura yang dipancarkan seseorang, warna merah, jingga, kuning, dan hijau adalah warna duniawi. Biasanya orang-orang pekerja lapangan atau yang senang berada di depan layar serta kreatif. Sementara warna biru, nila, dan ungu adalah warna spiritual. Pemilik warna ini cenderung memiliki dasar yang tenang, diam, dan pasif, serta lebih senang berada di belakang layar. Kita lihat kekurangannya. Dari kekurangan itu kita tingkatkan. Jauh lebih hebat daripada kelebihan kita tingkatkan. Cara menggunakan foto aura hanya meletakkan tangan di atas sensor foto. Beberapa detik kemudian, elektromagnetik tubuh diserap kamera yang sudah terhubung dalam satu kabel untuk kemudian hasil jepretannya memancarkan gelombang warna. Tak hanya itu saja, foto aura juga bisa mengecek penyakit kejiwaan dan medis, potensi dan kelemahan diri, hingga karakter yang tak kita sadari. Tak hanya manusia, benda mati seperti keris pun rupanya pernah dibawa pemiliknya untuk mengecek aura benda tersebut. Yang ini kuning dan hijau, berarti duniawi. Yang ini ungu, berarti ini warnanya spiritual. Tergantung kehidupan kita di mana. Di spiritual pegang yang ini. Kalau di duniawi, misalnya dagang, kerja pakai ini.
Foto aura dinilai lebih realistis karena berdasarkan teknologi dan dapat dibuktikan ilmiah. Meski demikian, segala bentuk ramalan, apalagi secara terang-terangan meminta bantuan makhluk gaib, adalah sebuah tindakan yang jelas mengantarkan pada kesyirikan.